class, welcome back to my new video. Hari ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu tentang Indonesia dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu melaksanakan perayaan memperingati hari kemerdekaan negara yang kita cintai. Tapi, tahukah kamu mengapa kita selalu melaksanakan peringatan itu? Yap, peringatan hari kemerdekaan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita, serta ungkapan terima kasih kita kepada para pahlawan yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raga mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Materi yang pertama yaitu tentang masa kemerdekaan dari tahun 1945 sampai tahun 1950. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Satu demi satu tanah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Maka Jepang mulai mencari dukungan dari bangsa jajahannya dengan menjanjikan kemerdekaan, termasuk kepada Indonesia. Nah, gambar ini adalah gambar Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso. Jadi, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso ini menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, maka dibentuklah BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang, Dokuritsu Sumbi Tyosakai. Jadi, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Jumlah anggotanya adalah sebanyak 67 orang. Dan gambar ini merupakan gambar ketua dari BPUPKI, yaitu Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat. BPUPKI melaksanakan 2 sidang. Sidang yang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tujuannya untuk membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini dikemukakan 3 dasar negara. Yang pertama mengemukakan adalah Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang selanjutnya adalah Mr. Supomo di tanggal 31 Mei 1945. Dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selanjutnya, ini adalah gagasan dari 3 tokoh tersebut. Yang pertama gagasan dari Mr. Muhammad Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Gagasan dari Mr. Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Serta gagasan dari Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta yang terakhir adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Gagasan Insinyur Soekarno ini disebut dengan Pancasila, sehingga pada tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun, sampai sidang pertama BPUPKI ini usai,
belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Maka dibentuklah yang namanya Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya untuk mengolah usulan dari BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Sehingga disepakatilah sebuah rumusan yang bernama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, ini adalah isi dari Piagam Jakarta. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mencari di internet atau di buku cetak kalian masing-masing. Ini adalah beberapa gambar ketika terjadi sidang pertama BPUPKI. Yang selanjutnya adalah sidang kedua BPUPKI yang terjadi dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Intinya, untuk membahas bentuk negara dan mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk negara Republik. Kemudian, di dalam BPUPKI dibentuk yang namanya Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan menyepakati bahwa Piagam Jakarta menjadi inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya kemudian dibentuk panitia yang lebih kecil lagi yang beranggotakan 7 orang untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar ini melaporkan hasil kerjanya yang berupa yang pertama, Pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga, Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, akhirnya BPUPKI dibubarkan, sebab BPUPKI telah menyelesaikan semua tugasnya dengan baik. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah organisasi baru yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkatnya PPKI atau disebut juga Dokuritsu Shunbi Inkai. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya adalah Insinyur Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, dan penasehatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. PPKI ini beranggotakan 27 orang. Tugasnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, secara simbolik, Jenderal Terauchi melantik Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo ini di Saigon atau Dalat, Vietnam. PPKI melaksanakan 3 sidang. Sidang yang pertama itu dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil dari sidang ini adalah yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, serta dibentuknya Komite Nasional sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, dan menetapkan 12 departemen
beserta menterinya. Sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Daerah. Selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah dijatuhi bom atom di Nagasaki dan Hiroshima pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, pada akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Tokoh Indonesia yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang ini adalah Sultan Syahrir. Lalu, Syahrir beserta beberapa tokoh muda lainnya menemui Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang baru saja kembali dari Dalat Vietnam, serta mengusulkan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, usulan ini ditolak karena menurut Soekarno dan Hatta, hal ini perlu dibicarakan dahulu dengan PPKI. Kemudian pada pukul 4:30 pagi, pada tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh muda ini membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat untuk menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang. Lalu, pada pukul 5:30 sore, Mr. Ahmad Subarjo datang dan memberitahukan tentang kebenaran berita menyerahnya Jepang. Sehingga Soekarno dan Hatta bersedia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 5 sore, Insinyur Soekarno beserta rombongan berangkat ke Jakarta dan tiba di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada pukul 11 malam. Di kediaman Laksamana Maeda inilah teks proklamasi dirumuskan. Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo memberikan pendapatnya secara lisan. Muhammad Hatta mengusulkan pada kalimat pertama teks proklamasi, dan Ahmad Subarjo mengusulkan pada kalimat terakhir dalam teks proklamasi. Pada pukul 4 pagi, rumusan teks proklamasi selesai dibuat dan dibacakan di depan seluruh tokoh yang hadir, serta konsep tersebut disetujui secara bulat oleh mereka. Awalnya, Muhammad Hatta mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh tokoh yang hadir. Namun menurut Soekarni, salah satu tokoh muda yang ada di situ, sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar teks tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, Insinyur Soekarno meminta Sayuti Meli untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Dan terdapat 3 perubahan, yaitu yang pertama, kata tempoh diganti menjadi tempo. Yang kedua, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Soekarni juga mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang merupakan rumah dari Insinyur Soekarno. Usulan itu diterima. Pertemuan akhirnya dibubarkan setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan
yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berikut ini adalah gambar dari teks proklamasi. Yang sebelah kiri adalah teks proklamasi Klat, yaitu teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno. Dan yang sebelah kanan adalah teks proklamasi otentik, yaitu teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sejak pagi, tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Halaman rumah Soekarno sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Ini adalah gambar dari rumah Insinyur Soekarno. Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Latif melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan dari tentara Jepang. Hingga pada akhirnya, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan upacara ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Selanjutnya adalah sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah rapat raksasa di lapangan Ikada yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 dan dipelopori oleh Komite Van Aksi. Maknanya adalah berhasil mempertemukan pemerintah Indonesia dengan rakyatnya, merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah RI terhadap pemerintah, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri, serta rakyat mendukung pemerintah yang baru saja terbentuk. Tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi. Setelah berita proklamasi tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, rakyat meneriakkan pakik merdeka di setiap tempat umum. Mereka juga mengucap syukur melalui doa-doa sesuai dengan keyakinannya. Rasa syukur terhadap kemerdekaan bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuklah kelengkapan pemerintah dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. Rapat-rapat yang mereka lakukan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua,
pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Yang keempat, pembentukan kementerian. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan yang terakhir adalah membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Sekian untuk materi hari ini. Silahkan kalian jawab, apa sih makna kemerdekaan bagi kalian sebagai kaum milenial? Berikan jawabanmu di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan nomor absen. Oke kelas, thank you for watching and see ya!